Kawan baik Nur Iswan Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Bang Sandiaga Salahuddin Uno bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ia didapuk memegang jabatan lumayan tinggi, walaupun ia pendatang baru, karena ia ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 atau disingkat Bapilu. Di Rapimnas kemarin, jabatan itu diusulkan oleh PLT Ketua P3, Pak Mardiono. Nah, ini akhirnya mengakhiri spekulasi yang banyak beredar. Bang Sandiaga Uno ini akan berlabuh ke partai yang mana setelah hengkang dari Partai Gerindra dan meninggalkan Pak Prabowo. Nah, ini sebenarnya meskipun spekulasi atau rumors, tapi memang sudah beredar luas seperti itu setelah sebelumnya Bang Sandi itu mendekati PKS. Nah, sebagai mantan bakal calon wakil presiden siapapun dan pernah menjadi calon wapres di 2019, tentu saja langkah Bang Sandi ini menarik untuk diamati. Nah, apakah Pak Sandi Uno ini berpengaruh terhadap perolehan suara P3 di kemudian hari karena ia memegang jabatan dan mengontrol kendali penuh atas pemenangan Partai Persatuan Pembangunan di 2024 mendatang. Nah, kecenderungannya memang Partai Persatuan Pembangunan ini terus-menerus didera masalah dari mulai konflik keras sampai kemudian dua ketua umumnya itu bermasalah dengan hukum, yakni Pak Surya Dharma Ali dan Romi Hurmuzi itu. Jadi dua-duanya sempat ditahan tuh di Sukamiskin. Nah, dan perolehan suara P3 itu memang mengalami penurunan, sehingga apakah Bang Sandi berhasil memulihkan citra P3 atau tidak, ini yang menjadi jawaban atau pertanyaan yang harus dijawab oleh Bang Sandi dan timnya. Nah, jika kita memperoleh dan melihat perolehan data dari katadata.co.id tentang perolehan suara P3, memang mengalami kecenderungan penurunan. Puncak perolehan suara dari P3 itu di tahun 99 atau pemilu 99, yakni mendapatkan suara kurang lebih 11 juta suara sehingga memiliki kursi itu 58 kursi di Senayan atau di DPR. Tapi setelah itu ia terus merosot dan puncaknya terjadi di tahun 2009 ketika konflik itu istilahnya menghancur leburkan suara P3 tuh hingga hanya memperoleh kurang lebih 5 juta suara kalau tidak salah Dan di 2009 memang agak bangkit kembali di tahun 2014 menjadi kurang lebih 8 juta suara, tetapi di pemilu 2019 itu turun kembali Jika di 2014 ia memperoleh 38 kursi, maka di 2019 ia mengalami penurunan drastis menjadi hanya 19 kursi, bahkan hampir tidak lolos parlemen. Nah, jika melihat fenomena ini, tentu akan menjadi PR besar bagi tidak hanya P3 tapi terutama itu menjadi pekerjaan rumah yang lumayan besar untuk seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi ini kegelisahan Bang Sandi dan kegalauannya udah berakhir gitu. Akhirnya dia dengan legowo menerima segala hal dan akhirnya memutuskan
bergabung dengan Partai Ka'bah ini, ya memang ada irisannya karena keluarga besar istrinya, ya Mpok Nur itu ya keluarga besar Betawi yang fanatik dengan P3 gitu. Jadi rasa-rasanya chemistry itu udah mulai pelan-pelan terbangun. Terlebih lagi kan dengan masuk P3 dan menjadi kader partai, ia sah dan mungkin saja pas jika diusulkan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, which is itu hampir dapat dipastikan P3 akan mengusulkan nama Ganjar Pranowo dan Ibu Megawati itu Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar gitu. Jadi skenarionya seperti itu. Nah, ini langkah Sandiaga Uno ini ya menarik untuk diamati. Ia rela berkorban karena perpindahan dari Gerindra itu pasti ia mengorbankan perasaannya. Jadi ia rela atau tega ya untuk meninggalkan 08 atau Mas Prabowo Subianto dan Gerindra yang menjadi sarana perdana ia belajar politik praktis tuh. Bahkan tidak hanya itu, di samping menjadi wakil ketua Dewan Pembina, ia juga menjadi cawapresnya Prabowo Subianto ya di Pilpres 2019 melawan Jokowi Ma'ruf Amin tuh. Jadi hampir dapat tuh. Jadi Sandiaga Uno ya sudah magang menjadi cawapres lah di tahun 2019. Nah sekarang ia ikut lagi ya kemungkinan besar menjadi cawapres. Pertanyaannya Ibu Megawatinya mau apa enggak, itu pertanyaannya. Jadi P3 dan Sandiaga Uno menyiapkan skenario political game teorinya itu ya, political game skenario lah, atau skenario untuk agenda politiknya P3. Apakah kalau misalkan ia menjadi cawapres Ganjar, Bu Megawati setuju, ya berarti itulah skenario yang akan dijalankan oleh P3 untuk pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Nah, tapi kalau misalkan Ibu Megawati atau PDIP dan P3-nya tidak bersepakat, ya cawapresnya, berarti Sandiaga Uno dikalahkan. Ya, karena pasti mungkin tidak tercapai kesepakatan tuh bersama dengan Bu Megawati dan PDIP-nya. Jadi tinggal cawapresnya siapa gitu. Nah, ketika Sandiaga Uno menjadi kader P3, apakah followernya yang puluhan juta itu juga ikut? Ini fenomena menarik untuk diamati. Kalau dulu misalkan tokoh reformasi Mas Amin Rais itu dukungannya juga puluhan juta ketika ia memimpin reformasi itu gitu. Tapi ketika dikuantifikasi ke dalam elektoral Partai Amanat Nasional, ya ternyata tidak melewati angka 10% kalau tidak salah tuh. Kurang lebih itu 7% dulu pertama kali Mas Amin. Nah, sekarang follower Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, yang followernya besar itu, ya, yang jutaan itu bahkan mungkin puluhan juta itu, bisa nggak terkuantifikasi? Jadi preferensinya follower kepada Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, terutama Sandiaga Uno ini, preferensi followernya itu sesuai dan bisa diajak menjadi preferensi politik dan elektoral nggak gitu, ya? Karena figur itu memang penting sekali itu, ya, penting sekali untuk meraih dukungan, karena pesona partai tidak terlepas dari pesona pemimpin partainya gitu. Jadi seperti dua sisi mata uang gitu. Jadi kalau misalkan pemimpinnya juga jeblok,
itu bisa memiliki efek atau dampak negatif terhadap partainya gitu. Sebaliknya kalau pemimpin partainya itu karismatik dan bagus gitu, ya itu juga bisa punya efek positif gitu. Dan itu terjadi di Indonesia. Nah, kembali ke Sandiaga Uno dan P3 ini, apakah kehadiran Sandiaga Uno itu mampu mendongkrak elektoral ya pemilih untuk ke P3? Misalkan ya kehadiran Sandiaga Uno itu bisa menaikkan jumlah kursi DPR P3 nggak dari 19 gitu. Kalau misalkan 2 kali lipat berarti kan 38, bisa nggak 38 kursi atau mungkin lebih? Kalau stabil atau kenaikannya tidak signifikan, ya berarti efek elektoralnya tuh tidak ada atau kecil sekali. Berapa batas psikologis Sandiaga Uno gitu dengan kapasitas atau aura dan harisma Sandiaga Uno, P3 seharusnya memperoleh kursi minimal itu 2 kali lipat dari sekarang. Ya, 2 kali lipat. Jadi kinerja ya KPI-nya Sandiaga Uno di P3 itu ya Key Performance Index-nya itu baru hebat. Ya, ini pandangannya Nulisan Channel nih. Jadi saya men-challenge Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau Bang Sandi bisa mengkali-duakan perolehan suaranya P3 dari 19 menjadi minimal 38, berarti Bang Sandi itu hebat. Jadi batas psikologis ya, apakah seorang Sandiaga Uno berhasil atau tidak apabila perolehan suaranya P3 itu meningkat itu tadi. Jika tidak, ya berarti pengaruh Bang Sandiaga Uno itu ya tidak ada efek positif atau efek elektoral, efek peningkatan suara ke P3 gitu. Jadi kalau P3 menetapkan targetnya sekarang 50 kursi ya, tapi Nur Iswan Channel asal Bang Sandi itu bisa mengkali-duakan perolehan suara dari 2019 dari 19 menjadi 38, ya kategorinya itu udah lumayan berhasil tuh Bang Sandi. Jadi silahkan bekerja dengan keras untuk mengukur itu tadi. Jadi kalau di dunia marketing, kalau seorang marketing itu mampu menjual dengan harga yang diinginkan atau ada target minimal gitu. Target minimalnya berapa? Jadi Bang Sandiaga Uno itu target minimalnya adalah 38 kursi. Itu lumayan biasa di dunia politik, target minimal itu. Tapi kalau Bang Sandi lebih dari 38 kursi, misalkan 40, 45, bahkan 50, nah itu mungkin Bang Sandi bisalah bermimpi untuk menjadi Ketua Umum P3 mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nulisan Channel. Terima kasih.